Assalamualaikum, halo, salam olahraga. Pada video berikut, kami akan menjelaskan tentang komponen biomotor dalam olahraga, sebelum dilanjut menonton video. Untuk Anda yang belum subscribe, like, comment, and share, bila video ini bermanfaat. Sebelum memulai melakukan aktivitas olahraga, ada baiknya kita memahami dan mengetahui komponen apa saja yang ada dalam olahraga, karena aktivitas pada olahraga bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh. Gerakan-gerakan yang dilakukan harus memiliki tujuan dan arah yang jelas, sesuai olahraga yang akan dilakukan. Kemampuan seseorang melakukan gerakan didukung oleh kemampuan biomotor yang dimiliki. Karena setiap cabang olahraga memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga, fokus komponen biomotor satu dengan yang lainnya juga berbeda. Oleh sebab itu, mari kita simak video ini untuk mengulas tentang komponen biomotor. Biomotor berasal dari kata bio, tubuh, dan motor, gerak, sehingga biomotor merupakan kemampuan tubuh melakukan gerak. Kemampuan biomotor antara satu dengan yang lainnya saling terkait dan mempengaruhi. Pengaruh tersebut bisa saja positif, bahkan bisa berdampak negatif. Pengaruh tersebut bisa langsung ataupun tidak langsung. Menurut Bompa, pada dasarnya, komponen biomotor terdiri dari 5 komponen, meliputi kekuatan, daya tahan, kecepatan, koordinasi, dan fleksibilitas. Dari kelima komponen pokok tersebut, membentuk komponen hasil perpaduan, yang akhirnya tercipta istilah sendiri. Seperti power, yang merupakan perpaduan dari kekuatan dan kecepatan. Kelincahan, yang merupakan perpaduan antara kecepatan dan koordinasi. Komponen biomotor lainnya adalah ketepatan, keseimbangan, dan reaksi. Komponen biomotor yang pertama ialah kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot atau beberapa kelompok otot untuk mengoptimalkan kekuatan gerakan di bawah kondisi tertentu, yang biasanya untuk melawan atau merespon tekanan beban dari luar tubuh. Nur Hasan mengatakan bahwa kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot dalam menahan beban secara maksimal. Kekuatan merupakan kemampuan komponen biomotor seseorang mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja secara maksimal. Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan bahwa kekuatan adalah sejumlah daya yang dapat dihasilkan oleh suatu otot ketika otot berkontraksi. Senada dengan yang dikatakan Fahy, bahwa kekuatan otot adalah jumlah kekuatan yang dapat dihasilkan otot dengan upaya maksimal. Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot sebagai kemampuan otot dalam mengerahkan kekuatan secara optimal ketika melakukan suatu kegiatan. Adaptasi terhadap latihan kekuatan mencakup peningkatan ukuran otot yang biasa disebut dengan hipertrofi. Peningkatan ukuran otot umumnya dikaitkan dengan hipertrofi serat otot yang ada. Komponen biomotor yang selanjutnya ialah daya tahan atau yang biasa disebut endurance. Dalam pembahasan komponen daya tahan, di sini akan dibahas pada 2 persepsi, yaitu daya tahan kardiovaskuler dan daya tahan otot. Sehingga kebutuhan tentang sistem daya tahan yang kompleks diharapkan dapat dipahami dan diterapkan dengan cara yang tepat. Daya tahan kardiorespirasi merupakan kemampuan paru-paru, jantung, dan pembuluh darah untuk mengirimkan oksigen dalam jumlah yang cukup ke sel untuk memenuhi tuntutan aktivitas fisik yang berkepanjangan. Komponen daya tahan memiliki peran paling besar untuk menunjang komponen fisik yang lain. Daya tahan berperan sangat besar dalam perkembangan kemampuan fisik. Selanjutnya ialah komponen biomotor kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan dalam melakukan suatu gerakan perpindahan dari satu titik ke titik tertentu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Menurut Pratigno, kecepatan ialah seseorang yang memungkinkan merubah arah atau melakukan gerakan yang sama atau tidak sama dalam waktu yang sesingkat mungkin, bersifat lokomotor, dan gerakannya bersifat siklik. Menggerakkan anggota fisik dengan cepat
menjadi keterampilan terpenting bagi seorang olahragawan dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki, dan harus ditingkatkan sesuai dengan bidang keterampilan olahraga yang dibutuhkan. Sajoto menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat dimaksimalkan dengan cara latihan. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecepatan merupakan suatu komponen pada kondisi fisik yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ke arah sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya ialah komponen biomotor, yaitu koordinasi. Pada dasarnya, setiap orang akan mengalami masa untuk memadukan gerakan yang sederhana menjadi kompleks. Untuk melakukan gerakan yang kompleks, secara bertahap akan disimpan dalam memori terlebih dahulu. Untuk melakukan gerakan yang kompleks, diperlukan koordinasi yang baik. Koordinasi adalah kemampuan otot dalam mengontrol gerak dengan tepat agar mencapai satu tugas fisik khusus. Irianto mengatakan bahwa koordinasi adalah kemampuan melakukan gerak dengan berbagai macam tingkatan kesukaran dengan cepat, tepat, dan efisien. Koordinasi merupakan interaksi antara sistem saraf pusat dan otot penggerak. Koordinasi adalah suatu hasil mampunya seseorang dalam menyatukan saraf gerak yang terpisah ke dalam suatu gerak yang terpola dan efisien. Pada dasarnya koordinasi dapat terjadi dengan baik didukung oleh serabut otot dan sensor saraf yang baik. Koordinasi sendiri dipengaruhi komponen biomotor lainnya seperti kekuatan, kelincahan, keseimbangan, maupun kecepatan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu rangkaian gerak yang kompleks, dilakukan dengan cepat, tepat, dan efisien, yang didukung oleh sistem saraf dan otot. Kemudian yang selanjutnya ialah komponen biomotor, kelincahan. Fleksibilitas adalah tingkat kemampuan otot untuk melakukan peregangan dan mobilitas yang berkaitan dengan sendi-sendi di dalam tubuh. Fleksibilitas ditentukan oleh faktor elastisitas otot, tendon, dan ligamen, susunan tulang, bentuk persendian, suhu atau temperatur tubuh, umur, jenis kelamin, dan bioritme. Selanjutnya dijelaskan bahwa fleksibilitas adalah kemampuan untuk menggerakkan sendi melalui rentang gerak penuhnya. Fleksibilitas terdiri atas dua komponen, yakni fleksibilitas statis dan fleksibilitas dinamis. Fleksibilitas statis adalah kemampuan untuk memegang posisi yang diperpanjang di satu ujung atau titik dalam rentang gerak sendi. Sedangkan fleksibilitas dinamis adalah kemampuan untuk memperluas gerakan melalui rentang gerakannya dengan sedikit perlawanan.